Hai halo semuanya, sebelum kita mulai, yuk kita kenal sama anggota kelompok. Jadi, kita akan melakukan wawancara mengenai apa itu reformasi dan bidang-bidang pertanyaan lainnya. Gimana sih respon di skala RT mengenai reformasi? Yuk kita lihat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Penasaran kan? Yuk kita lihat videonya. Check it out. Selamat sore Bapak. Ya, sore. Kami dari SMA 104 Jakarta izin untuk mewawancarai Bapak tentang politik di masa reformasi 1998. Nah, sebelumnya ini dari Bapak siapa nih dan dari Ketua RT mana? Saya Pak Henry Gamal, RT 1 RW 01, Kramat Jati ya. Oke. Bapak tahu nggak sih apa reformasi itu? Reformasi itu perubahan ya, bentuk pemerintahan. Rezimnya Soeharto seperti kan beralih ke rezimnya Pak Habibie, Megawati, dan terus sampai sekarang Pak Soeharto. Tentu setiap rezim itu berbeda ya, ada perubahan-perubahan, itu reformasi. Oke, kami izin mulai aja ya. Kita mau mewawancari Bapak reformasi di bidang politik nih. Jadi sebelumnya reformasi 1998 menjadi salah satu momen besar nih dalam sejarah Indonesia yang membawa banyak perubahan termasuk di bidang politik. Perubahan tersebut tidak hanya dirasakan tingkat nasional tetapi ke masyarakat kecil seperti lingkungan RT. Nah, menurut Bapak, apa aja sih perubahan politik yang paling terlihat nih setelah reformasi 1998? Apakah perubahan ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di lingkungan RT? Kalau bilang ada perubahan sampai tingkat RT, tentu ya, beda zaman, beda bentuk pola kehidupan orang ya. Begitu juga dengan zamannya dulu Soeharto, sekarang zamannya Prabowo tentu berbeda. Nah, apa bentuk-bentuk perubahannya itu? Ya lebih berani berpendapat, mengeluarkan pendapat, ya kan, berorganisasi. Nah, zaman Soeharto mungkin itu agak dibatasi ya. Bukan tidak bagus kalau menurut saya, karena ada sisi bagusnya zaman Soeharto dengan zaman reformasi ini ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Nah, sampai ke tingkat RT, kalau untuk dari sisi politiknya RT kan nggak terlalu berpolitik kalau menurut saya ya, walaupun sistem pemilihannya juga dipilih langsung juga dari masyarakat. Banyak yang ngajuin RT ya sekarang. Rebutan ya. Karena satu mempunyai wilayah kekuasaan gitu ya. Terus merasa kalau untuk tingkat Jakarta dapat dana operasional yang saya bilang tadi. Oke, boleh lanjut ya Pak. Nah, pada saat terjadi kericuhan dan demonstrasi besar-besaran yang menuntut reformasi pada tahun 1998. Kira-kira Bapak saat itu berusia berapa sih? Dan apakah Bapak ikut merasakan atau bahkan terlibat dalam peristiwa tersebut? 98 itu saya berusia 27 tahun ya. Masih bujangan ya, masih remaja lah. Masih kinyis-kinyisnya ya. Masih gagah-gagahnya. Karena kan ya masyarakat saat itu sama mahasiswa tuh kayak kerjasama untuk melakukan demonstrasi ini. Nah, demonstrasi itu waktu 98 yang saya ketahui ya sebagai masyarakat biasa, memang Soeharto itu pemerintahannya kan 35 tahun ya, cukup lama. Iya. Cukup lama. Jadi ada sebagian keinginan dari kelompok masyarakat termasuk mahasiswa ingin ada perubahan. Masa Soeharto melulu gitu kan. Nah, otomatis ada benturan nih antara rezim Soeharto dengan kelompok masyarakat dan mahasiswa gitu. Nah, ya sempat berdarah-darah kelihatannya ya gitu ya. Dan tempat ada penjarahan zaman itu kan, ada yang meninggal, korban yang bentuk dari perlawanan masyarakat lah terhadap pemerintah. Itu sih 98 cukup ramai ya. Ramai banget. Kayaknya dari Sabang sampai Merauke itu bergejolak. Nah, kira-kira sistem pemilu pada saat itu bagaimana nih Pak? Pemilu. Waktu itu kan cuman ada 3 partai ya, Golkar, PDIP, sama P3. Nah, otomatis zamannya dulu sebelum reformasi, kekuasaan itu dikuasain oleh Partai Golkar, mayoritas ya, partai pemerintah lah ya.
partai kalau mau dibilang oposisinya ya P3 sama PDIP. Waktu itu Bu Megawati ya kan, Bu Megawati. Nah, sistem pemilunya karena pemerintah ini cukup lama dia berkuasa, otomatis elemen-elemen instrumen pemerintah itu ya kekuasaan yang berkuasa lah. Nah, lebih cenderung agak diarahkan. Baik, pada masa reformasi, salah satu perubahan dalam politik adalah pembatasan masa jabatan presiden menjadi maksimal 2 periode, Pak. Ya. Menurut Bapak, bagaimana pengaruh perubahan ini terhadap sistem politik di Indonesia? Apakah Bapak merasa perubahan ini membawa dampak positif bagi masyarakat dan pemerintahan, atau malah Bapak lebih setuju dengan penetapan masa jabatan presiden seumur hidup seperti Soekarno saat itu? Ya, kalau dibilang setuju nggak setuju ya setuju dong. Setuju. Ya kan, memang kekuasaan itu harus dibatasi. Iya, betul. Harus dibatasi maksimal 2 periode per 5 tahun ya kan. Justru kalau ada keinginan setelah reformasi ini untuk berkuasa 3 periode itu harus ditentang habis-habisan kalau menurut saya, karena dia melawan undang-undang gitu kan. Ibaratnya itu udah kesepakatan ya, diketahui oleh masyarakat partai bahwa setelah reformasi bahwa kekuasaan itu harus dibatasi maksimal 2 kali. Iya, 10 tahun. 10 tahun. Berarti pemerintah pada saat reformasi ini jauh lebih baik ya, dibanding sebelumnya, masa sebelumnya. Atau mesti pada berapa? Lihat dari sisi apa dulu ini? Kalau dibilang sisi ekonomi, zaman Soeharto juga adem, ya kan? Petani-petani, anak-anak mengaji, ekonomi itu lebih stabil. Kalau dibilang lihat dari sisi itunya ya. Nah, terus pengaruh dari Barat itu sudah hampir tidak ada ya, tidak ada sekat dan batasan. Terus pola orang jualan juga udah berubah. Kalau dulu ada pasar-pasar, sekarang ada aplikasi. Tentu ada plus minusnya, ada negatif dan positifnya. Kalau zamannya sebelum reformasi itu secara situasi negara ini lebih stabil. Karena masyarakat itu kalau bahasa sederhananya nggak macam-macam, ya kan. Pada saat perutnya terisi, ya kan. Nah, terus anaknya sekolah pun dulu kayaknya nggak ada bayarannya tuh nggak mahal-mahal amat sih kayaknya. Sehingga orang tua dulu itu dengan 6 anak, ada yang 10 anak, mereka bisa jadi semua, kan? Maksudnya bisa menyekolahkan anaknya semua, sampai mungkin tingkat SMA sampai kuliah. Sekarang 2 anak, rata-rata kan 3 anak, kayaknya susah amat. Nah, gitu kan. Betul. Nah, terus mana lebih baik ya secara situasi masyarakatnya? Kalau kita lihat dari pendapatan daya beli masyarakat. Nah, sekarang dengan dulu hampir sama kalau menurut saya, tapi cuma beda nilai rupiahnya. Kalau dulu itu 10.000, 10 juta udah bisa beli mobil, udah bisa beli rumah. Sekarang 100 juta udah nggak bisa apa-apa. Ya kan? Tapi kalau untuk pakaian, baju kayaknya lebih mudah, lebih gampang. Ya kan, mengakses pasar sekarang lebih gampang memang. Nah, itu. Lanjut ya Pak, dan pengalaman Bapak nih sebagai RT, apa yang masih perlu diperbaiki dalam sistem politik kita saat ini agar lebih berpihak pada masyarakat kecil? Karena kan yang kita tahu sekarang ini kayak lu punya uang, lu punya kuasa gitu lah bahasa kasarnya ya. Kalau saran saya, apa yang sudah kita tetapkan dalam rancangan undang-undang, ya kan, terus Pancasila, dilaksanakan saja. Nah, terus tegakkan hukum ini ya dengan benar-benar penegakan hukum, ya kan. Terus keadilan. Nah, kalau masyarakat tidak mendapatkan keadilan, pasti ada perlawanan dari masyarakat. Banyak demo gitu kan. Terus kalau menjadi pejabat pemerintah yang amanah, ojo korupsi gitu kan. Nah, zaman sekarang ini vertikal horizontal itu korupsi. Nah, mengerikan sekali. Lanjut. Nah, selanjutnya kita ganti pertanyaannya ke bidang sosial ya Pak. Ya. Pertama, di sekitar era awal reformasi ini kan setidaknya ada beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi
seperti penghilangan orang secara paksa, peristiwa kerusuhan Mei, serta tragedi Trisakti. Dari peristiwa-peristiwa ini, negara Indonesia berusaha untuk menegakkan hukum terkait hak asasi manusia. Ya. Tapi menurut Bapak, apakah kebijakan pemerintah saat ini udah cukup efektif dalam melindungi hak-hak perempuan, anak, dan kelompok marginal lainnya dari kekerasan dan diskriminasi? Ya. Apa sekarang sudah efektif ya? Ya. Kayaknya masih kurang. Nah, faktanya apa yang menjadi tuntutan seperti Trisakti sampai sekarang nggak kelar-kelar kan? Berganti presiden, janji sebelum jadi ya mau menegakkan HAM, tapi sampai sekarang kan kayak Trisakti juga belum selesai. Kalau bilang persentase kayaknya 10% nggak ada kayaknya. Kita lanjut aja pertanyaan kedua. Pada masa pasca reformasi, kehidupan sosial masyarakat sempat diwarnai dengan konflik sosial bersifat etnis atau beragam. Namun dalam artikel yang saya baca, pemerintah berhasil mengatasi masalah yang ada. Menurut Bapak, apakah reformasi 98 telah mengubah demokrasi yang sekarang ini menjadi lebih baik juga? Satu sisi 98 itu membawa perubahan. Tadinya demokrasi bentuknya lebih cenderung Pancasila yang kayak lebih cenderung diatur. Sekarang dibuka itu keran pintunya. Dibuka. Dulu agama cuma ada 5, sekarang aliran kepercayaan masuk. Aliran kepercayaan. Terus dulu orang berorganisasi agak dibatasi, ya kan? Kalau sekarang tuh bebas, ngomong apa aja bisa. Mungkin perubahannya di situ paling ada. Nah, selanjutnya jika dihubungkan sama jawaban Bapak yang tadi, kan intinya masyarakat itu tidak perlu khawatir lagi dengan berbagai ancaman mengenai pemberedelan yang disebabkan mengkritik pemerintah, didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi. Media massa seperti surat kabar, majalah dapat menyalurkan aspirasi serta gagasan secara bebas berdasarkan pertanyaan ini. Apakah Bapak merasakan dampak dari hal tersebut? Kalau untuk media di beredar, kalau zaman Soeharto mungkin ada. Sekarang dikasih kebebasan. Dulu gitu bebas ini media. Kalau menurut saya justru tidak berpihak pada masyarakat. Banyak kepentingan masyarakat sekarang ini menyuarakan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh media. Masyarakat sekarang hampir nggak percaya dengan media televisi. Orang hampir nggak percaya. Jadi wartawan itu sekarang, itu mohon maaf nih wartawan, media-media itu. Kayaknya pesanan, tergantung ini dia tayangkan apa yang menjadi pesan si pemesan. Tentu orang-orang yang mempunyai pemodal-pemodal ya, korporasi, oligarki gitu kan. Itu tidak hanya di Indonesia aja, seperti di Amerika, Eropa, begitu terjadi. Jadi dulu wartawan di Bredel setelah dikasih kebebasan bukan memihak pada masyarakat kalau penilaian saya sekarang ini, tapi memihak kepada yang pemilik modal. Jadi masyarakatnya ditinggalkan. Jadi media, tapi ada tidak semua. Seperti Tempo masih konsisten, adalah Tempo ya. Nah, seperti TP1 kalau TV masih kadang-kadang itu berimbang siarannya. Nah, tapi yang lain-lain itu tergantung pemesan. Karena rata-rata media pemilik modal yang punya, orang-orang kaya, ya kan, yang punya modal. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seperti yang kita ketahui bersama, Bapak Presiden kita nih sekarang, Pak Prabowo Subianto, ingin memberlakukan kembali penembakan rahasia atau Petrus. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Apakah Bapak setuju? Tidak akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Saya tahu sedikit tentang Pak Prabowo. Pak Prabowo ini orang yang paling ikhlas dan paling konsisten terhadap perjuangan, dan dia paling mencintai negara ini. Dia tidak akan melakukan itu. Kalau ada yang berpikir melakukan itu lawan-lawan politik saja. Dan zamannya udah berbeda. Zamannya Soeharto dulu, ya kan, media itu masih jarang, alat komunikasi masih terbatas. Terus sarana-sarana jalan ini masih dulu tanah-tanah merah. Dari sini mungkin ke Palembang itu dulu 1 bulan perjalanannya. Nah, kalau ada tindakan kriminal, dulu diambil dengan cara mungkin cara paksa.
dikasih tembak di tempat dulu karena untuk menstabilkan situasi, dan itu tidak lama. Nah, kalau bagaimana dengan Pak Prabowo? Pak Prabowo tidak akan pernah melakukan itu. Pak Prabowo paling mencintai negara ini, yang paling ikhlas. Apa kata Gus Dur tentang Pak Prabowo? Siapa orang yang paling, politisi yang paling ikhlas terhadap negeri ini, ya Pak Prabowo. Jadi dari bapaknya sendiri, kalau Saya nggak setuju. Itu hanya rumor aja ya Pak? Rumor, tidak mungkin. Nggak mungkin. Itu yang menghembuskan ekstrem kiri. Maaf, mungkin kok PKI kali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Pak. Seperti yang kita ketahui bersama juga, seperti kasus korupsi di Indonesia dari pasca reformasi hingga saat ini tuh masih selalu marak. Menurut Bapak, hal apa yang harus dilakukan untuk memerangi korupsi supaya lebih efektif, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat? Ya, kalau dari masyarakat harus mendukung program pemerintah pemberantasan korupsi. Ada wacana kemarin untuk memiskinkan para koruptor. Setelah itu bahasa koruptor itu harusnya diganti. Jangan koruptor, terlalu bagus. Apa coba? Maling. Nah. Oke, sekarang kita lanjut ke RT kedua. Nah, sebelum kita mulai, boleh tahu dong nama ibunya siapa dan dari RT mana? Saya Ibu Mary Mariani dari RT 2. Oke, kan kita Bapak menanyakan tentang reformasi. Sebelum itu, Ibu tahu nggak sih reformasi itu apa? Reformasi adalah masa perubahan dari Presiden Soeharto ke B.J. Habibie. Oke, kira-kira kalau boleh tahu umur Ibu pada saat itu umur berapa? 12 sekolah SMP. Ya. Berarti udah cukup lama ya Bu. Mungkin kita bisa mulai pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan di bidang pendidikan. Saya mulai nomor 1 ya. Menurut Ibu, bagaimana pandangan Ibu mengenai sistem zonasi pendidikan yang diterapkan pada saat ini dibandingkan dengan sistem pada zaman dahulu, pada zaman itu? Nah, apakah lebih adil atau justru menimbulkan masalah tertentu? Mungkin menurut saya untuk sistem zonasi sekarang banyak menimbulkan masalah anak-anak, jadi tidak bisa mendapat sekolah yang diinginkan. Iya, karena sistem zonasi tersebut ya. Mungkin kita lanjut nomor 2. Menurut Ibu, apakah upaya pemerintah dalam menyediakan sekolah gratis saat ini sudah cukup membantu jika dibandingkan dengan masa reformasi? Mungkin karena kita berada di lingkungan dinas ya, jadi tidak ada pengaruhnya mungkin begitu. Berarti nggak dapat dari sekitar sini ya. Kita lanjut nomor 3. Menurut Ibu, apakah seharusnya tetap dipertahankan atau ditingkatkan dari kebijakan pemerintah tentang pengadaan fasilitas pendidikan sejak masa reformasi hingga sekarang? Mungkin untuk fasilitas pendidikan sekarang banyak peningkatan, jadi bisa dipertahankan, lebih baik bagus lagi, mungkin banyak peningkatan. Ya, contohnya kayak fasilitas komputer mungkin ya, udah banyak karena sekolah juga udah mulai menerapkan pembelajaran komputer gitu mungkin. Oke, selanjutnya pada masa reformasi ini kan jumlah guru dan kualitas pendidikan sering menjadi tantangan ya. Kira-kira menurut Ibu bagaimana kondisi pada saat zaman Ibu dan pada saat sekarang? Mungkin pada masa reformasi banyak guru-guru yang belum ditempatkan di sekolah-sekolah, mungkin masih banyak yang nganggur itu. Iya, karena susah juga maksudnya ya. Terus bagaimana kualitas pendidikan? Kualitas pendidikan lebih bagus di era masa sekarang. Karena mungkin sebagai fasilitas juga karena guru-gurunya sudah mulai banyak yang ditempatkan di sekolah-sekolah lain. Selanjutnya, menurut Ibu, apakah anak-anak di lingkungan ini lebih terbantu dengan adanya teknologi seperti internet atau gadget dibandingkan dengan masa reformasi? Untuk internet dan perangkat digital mungkin lebih membantu ya untuk anak-anak, tapi malah justru banyak pantangan, banyak yang disalahgunakan untuk anak-anak. Iya, kadang ada yang main games berlebihan atau nggak tahu waktu lah ya. Oke, mungkin segitu dulu dari bidang pendidikan. Nanti akan dilanjut tentang bidang lain. Baik Ibu, selanjutnya kita lanjut untuk pertanyaannya ya. Selanjutnya saya izin menanyakan untuk bidang ekonomi.
Jadi seperti yang kita ketahui bersama, masa reformasi merupakan salah satu timbal balik untuk Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi. Nah, saat itu katanya sih terjadi banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari krisis moneter sampai perubahan kebijakan besar-besaran. Jadi saya izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait bidang ekonomi ya Bu. Dan yang pertama, bagaimana tanggapan Ibu terkait kondisi ekonomi negara di masa reformasi yang menurut pengetahuan kami banyak terjadi pergejolakan? Malah justru tidak terdengar korupsi, inflasi juga tidak terlalu tinggi seperti sekarang. Justru pada saat itu pergejolakannya kurang berarti ya, berdasarkan saat ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, pada saat masa reformasi tersebut, apa hal yang berubah drastis dalam bidang ekonomi, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah? Mungkin harga-harga relatif lebih murah dibandingkan dari zaman sekarang. Berarti daya beli masyarakat pada saat itu justru cenderung lebih tinggi ya Bu? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, dengan banyaknya hutang yang dimiliki negara pada saat itu, apakah terjadi perubahan yang memberatkan rakyat seperti kenaikan besar pajak pada saat ini yang sedang dinaikkan oleh Pak Prabowo? Ada mungkin, ada tapi tidak sampai memberatkan rakyat. Selanjutnya, apa perbedaan terbesar antara masalah ekonomi saat reformasi dengan yang kita hadapi sekarang? Ya, zaman sekarang malah banyak korupsi, gaji juga tidak sebanding dengan kebutuhan hidup kita. Selanjutnya, menurut Ibu, apakah kebijakan ekonomi sejak reformasi membuat kita lebih siap menghadapi krisis ekonomi seperti pandemi kemarin? Belum siap karena ekonomi belum stabil. Jadi dari banyaknya pergejolakan dan kebijakan saat itu sampai saat ini pun bangsa Indonesia belum siap. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan dari bidang ekonomi sepertinya cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pertanyaan dari bidang infrastruktur. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kali ini saya akan menanyakan di bidang infrastruktur atau pembangunan. Nah, menurut Ibu, apakah prioritas pembangunan infrastruktur saat masa reformasi sudah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat? Untuk pembangunan infrastruktur mungkin belum banyak dan belum terpenuhi dalam kebutuhan masyarakat. Nah, jadi menurut Ibu dulu masih jarang ya pembangunan itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Ibu tahu dari mana saja sumber pendanaan atau pengelolaan pembangunan pada masa reformasi saat itu? Mungkin dari dana alokasi dan pinjaman luar negeri. Jadi menurut Ibu cuma dari dana alokasi dan pinjaman luar negeri. Yang selanjutnya, setiap proyek infrastruktur memiliki konteks atau tujuan kebijakan yang beda-beda. Apakah pembangunan infrastruktur telah memperhatikan aspek keadilan bagi setiap lapisan masyarakat saat itu? Mungkin karena zaman reformasi dalam hal kepemilikan tanah belum terlalu kuat, jadi pemerintah lebih mudah dalam menerapkan kebijakan pembangunan infrastruktur. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran teknologi dalam proses pembangunan atau kemajuan infrastruktur pada saat itu dibanding di masa kini? Nah, terus, apakah terdapat bentuk perbedaan yang nyata? Dibanding di masa reformasi mungkin zaman sekarang lebih modern ya, jalan lebih mudah untuk ditempuh karena infrastruktur sekarang lebih bagus dari reformasi. Pertanyaan yang terakhir, menurut Ibu, dampak infrastruktur atau pembangunan apa yang paling dianggap berhasil di Indonesia? Terus udah bawa dampak perubahan apa untuk masyarakat? Apakah masyarakat lebih merasa sejahtera atau gimana? Mungkin keberhasilannya di bidang transportasi ya, karena adanya jalan tol, flyover, MRT, LRT ya. Jadi lebih sejahtera dan untuk perjalanan lebih mudah ditempuh dan cepat. Baik, terima kasih ya Bu ya untuk jawabannya. Sekian pertanyaan wawancara sejarah kita hari ini. Dari jawaban tadi kita dapat mengambil pelajaran yang bermanfaat dan lebih siap untuk pembangunan Indonesia selanjutnya. Mungkin dari narasumber sendiri ada harapan atau apa dari pemerintahan sekarang atau dari pemimpinnya sekarang? Nanti semoga aja pada masa pemerintahan Prabowo sekarang rakyat lebih sejahtera, keamanan lebih terjaga, korupsi lebih bisa diberantas lagi. Iya benar, pembangunan juga lebih maju, terus lebih sesuai juga penyampaiannya kepada masyarakat, lebih adil. Dari wawancara kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa masa reformasi menghadirkan tantangan yang lebih kompleks dan pembangunan di Indonesia. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.